Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fahal 'asaitum an tahkumu an tufsidu fil ardi wa taqta'una arhamakum. Surat Muhammad ayat 22. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan selalu mengucap alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai saat ini Allah masih memberi kesempatan, kekuatan dan keimanan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada Rasul dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Selaku khatib, saya mewasiatkan diri saya dan jamaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah karena itu adalah sebaik-baik bekal di dunia dan di akhirat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dari ayat tadi surat Muhammad ayat 22. Allah mengingatkan kita bahwasanya kekuasaan seringkali yang dirusak pertama kali adalah membuat kerusakan di muka bumi dengan segala keputusannya. Yang kedua adalah silaturahim. Itu adalah yang diingatkan Allah yang menciptakan kita dalam Al-Quran surat Muhammad 22. Kita ambil satu saja tentang silaturahim. Silaturahim adalah Allah perintahkan. Artinya itu ibadah dan wajib dijaga. Membangun ataupun dilarang memutus silaturahmi adalah perintah Allah, itu adalah ibadah bagi yang terus-menerus berusaha untuk menyambung tali silaturahim. Dan karena itu adalah ibadah, maka hendaknya dalam membangun tali silaturahim yang baik-baik saja dilaksanakan, yang halal-halal saja dilakukan agar berkah di dalam kehidupan kita dan betul-betul ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi artinya menyambung. Menyambung yang satu rahim dengan kita. Adik, kakak, paman yang semuanya satu rahim. Hukumnya wajib yang pertama adalah menyambung tali silaturahmi yang sedarah dengan kita. Betul-betul sedarah. Tidak boleh diputuskan karena perkara-perkara sepele
apalagi perkara-perkara dunia, sampai pun perkara-perkara harta yang membuat kita putus silaturahmi, itu adalah kecelakaan yang besar di dalam kehidupan kita. Silaturahmi yang kedua adalah sesama muslim yang tidak serahim dengan kita. Tangga kita, jamaah kita, itu artinya silaturahmi, menyambung silaturahmi seagama dengan kita. Hukumnya wajib. Ini yang disebut dengan persaudaraan Islam. Dengan begitu kita betul-betul merasakan bahwasanya agama di dalam kehidupan kita tak lain dan tak bukan untuk kebaikan kita. Yang ketiga, silaturahmi ataupun menyambung silaturahmi yang sedaerah, senegara dengan kita, yang nantinya menjadi betul-betul persatuan yang kuat dan semuanya diatur oleh agama. Silaturahmi bukan sebuah kebiasaan saja, bukan sebuah hal-hal yang sepele, itulah perkara yang besar. Bahkan Allah menyatakan dengan ayat tadi bahwasanya yang pertama kali dirusak oleh pemerintah-pemerintah yang betul-betul zalim dengan kita, pertama kali membuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua adalah memutus tali silaturahmi kita, baik yang serahim, baik yang seagama, baik pun yang senegara dengan kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ketika berbicara tentang silaturahmi, sebetulnya perkara yang wajib bagi kita untuk selalu dijaga. Karena di situ ada kebaikan-kebaikan yang didapat, dan di situ menghasilkan berbagai rahmat yang membuat kita terasa nyaman dalam hidup, dan karena kita dilindungi oleh Allah. Dan banyak hal yang merusak silaturahmi kita, diantaranya adalah harta, warisan, kekuasaan, bahkan segala macam halnya perkara-perkara negatif yang semuanya itu akan menghancurkan silaturahmi kita. Sebagaimana yang disabdakan Rasul, balu arhamakum walau bisalam, lenturkan silaturahmimu dengan yang serahim, walaupun cukup dengan assalamualaikum. Karena bagaimana silaturahmi yang lentur, yang sama sedara, menjadi penguat bagi kekeluargaan, dan disitulah menguat kehidupan bagaimana bermasyarakat yang dibangun. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah berkata yang artinya salah satu rahim mu'allaqun fil arsh, tiga hal yang tergantung di arsy, di mana itu akan tergoncang. Salah satunya dari tiga hal itu adalah rahim. Rahim selalu berdoa, ya Allah, karenamu dan demimu kami menyambung, tidak mau putus tali silaturahim ini. Begitu rahim berdoa, begitu rahim mengharap, kita jangan sampai kemudian bertentangan dengan silaturahim kita. Betul-betul celaka ketika kita berusaha memutus hanya karena perkara-perkara yang tidak akan kita bawa ke akhirat kelak. Sebagaimana Rasul bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, kemudian namanya baik dijaga, nama baiknya dijaga, fal yasil rahimau, maka sambunglah tali silaturahim. Karena itu adalah betul-betul punya makna dalam kehidupan kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dua hal
yang diancam oleh Allah, oleh Rasul bagi yang memutus tali silaturahim. Yang pertama, doanya tidak diterima. Sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud ketika dia sedang memberi ta'lim, memberi ajaran. Selesai memberi ta'lim, lalu Ibnu Mas'ud mengatakan mendekat semuanya. Kita akan berdoa bersama kecuali yang memutus tali silaturahim. Karena bagaimanapun langit terbuka untuk kita untuk menerima doa-doa kita kecuali yang memutus tali silaturahim. Satu. Kemudian yang kedua adalah orang yang memutus tali silaturahim diazab oleh Allah, dicepatkan azabnya di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan bahwasanya ad-dunya, di dunia ini yu'ajjilani, akan dipercepat azabnya dan tidak diampuni oleh Allah, yaitu dua, al-baghyu wa qati'ur rahim. Yang pertama orang yang melampaui batas ataupun zalim, dan yang kedua adalah orang yang memutus tali silaturahim. Jadi betul-betul dalam agama kita yang namanya tali silaturahim harus dijaga, karena disitulah kemudian akan memunculkan keberkahan dalam hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi istofa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma salimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa baliyatima wa fadihatima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.